Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Lilis Riantini MSI, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Garut, tahun ajaran 2022-2023. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan bahan pembelajaran siswa, yaitu mengenai menulis teks argumentasi. Khususnya di kelas 11 DKP 123 semester genap di SMK Negeri 2 Garut tahun ajaran 2022-2023. Nah, dalam materi tersebut ada beberapa inti atau dalam penyampaian materinya, khususnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu dengan tema menulis teks argumentasi, ya. Di dalamnya akan menyampaikan pengertian teks argumentasi, kemudian struktur teks argumentasi, dilanjutkan dengan ciri-ciri teks argumentasi, langkah-langkah dalam menulis teks argumentasi, kemudian bagaimana pola pengembangan paragraf, khususnya paragraf deduktif, paragraf induktif atau campuran, dan seterusnya akan disajikan tentang contoh teks argumentasi dari segi topiknya dan bagaimana contoh tugas pembuatan teks argumentasinya, disertai dengan tugasnya. Ada beberapa tema materi dalam menulis teks argumentasi, ya, khususnya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam teks argumentasi itu adalah setelah pembelajaran ini diharapkan siswa dapat memiliki pengetahuan dasar tentang teks argumentasi, pengertian, khususnya tentang struktur, ciri, manfaat, dan juga tentang tujuan bagaimana menulis, memahami sebuah teks argumentasi dengan langkah-langkah penulisannya dalam sebuah teks argumentasi. Kemudian yang kedua, siswa menentukan fenomena yang memiliki kegiatan yang menalar kritis serta mencari referensi yang terkait dengan fenomena untuk mereka memilih dengan topik yang bertanggung jawab dalam penulisannya teks argumentasi. Kemudian yang ketiga, siswa merangkum ya semua hasil referensi dan pengamatan yang dilakukan untuk menjadi sebuah kerangka karangan dalam karangan teks argumentasi secara kreatif. Yang keempat, nah siswa mengembangkan kerangka karangan tersebut menjadi teks argumentasi dengan kreatif. Dan terakhir adalah yang kelima adalah siswa dapat menulis teks argumentasi dengan memperhatikan langkah-langkahnya, sistematika dan kebahasaannya. Nah, di sini ada pengertian teks argumentasi ya. Ada beberapa di sini teks pengertian yang berhubungan dengan teks argumentasi. Yang pertama, teks argumentasi adalah bacaan yang memuat pengembangan paragraf ya dengan isi bacaan yang bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca agar memiliki pemikiran yang sama dengan penulis. Yang kedua, nah yang jadi perhatian bagaimana ide pokok paragraf ya dalam argumentasi berusaha atau berupa pendapat ya harus dapat meyakinkan ide atau gagasan sepenulis tersebut sehingga ide pokok tersebut diperluas lagi dalam menyertakan ulasan pendapat disertai dengan alasan yang logis. Yang terakhir, nah dalam sebuah teks argumentasi tersebut sebagai penguat argumen, nah, biasanya teks argumentasi tersebut harus dilengkapi dengan fakta-fakta yang aktual atau yang betul-betul nyata realita dalam sebuah penelitian ya. Kemudian, nah yang dilanjutkan dengan materi selanjutnya adalah mengenai struktur teks argumentasi. Nah, struktur teks argumentasi memiliki 3 struktur ya. Dalam sebuah paragraf di dalamnya ada 3 jenis ya bagiannya, yaitu ada bagian pendahuluan, ada bagian tubuh argumen, dan yang ketiga ada kesimpulan. Nah, dalam ketiga struktur tersebut yang utama ya, tapi bukan tidak berarti dalam satu bacaan tersebut hanya terdapat 3 paragraf. Tetapi dalam satu teks tersebut argumentasi sangat memungkinkan ya memiliki lebih dari 3 paragraf sehingga beberapa paragrafnya dapat mewakili pendahuluan, tujuan argumen ataupun mewakili kesimpulan. Kemudian nah di sini ada ciri-ciri argumentasi ya. Ciri-ciri argumentasi ya ada 4 ya di sini. Ada memuat ide atau gagasan pandangan atau pendapat penulis. Yang kedua ada disertai alasan logis, data dan fakta.
Yang ketiga disampaikan secara analisis dan analogi. Dan keempat adalah berakhir dengan kesimpulan. Nah, di sini yang menjadikan sebagai tolak ukur ya dalam siswa dalam menulis harus memahami dulu langkah-langkah dalam menyusun teks argumentasi. Nah, di dalamnya ada 6 ya. Pertama, membuat topik terlebih dahulu ya. Yang kedua, menetapkan tujuan karangan. Yang ketiga, melakukan observasi lapangan ya. Yang keempat adalah membuat kerangka karangan ya. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan. Terakhir adalah membuat kesimpulan. Nah, lanjutan dari langkah-langkah dalam menyusun teks argumentasi itu, nah di sini adalah kita mengenal topik ya. Topik dalam bisa diartikan inti utama atau pokok persoalan atau pokok pembicaraan. Nah, dari keseluruhan isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraannya. Nah, topik biasanya terdiri dari 1, 2 atau juga dalam 2 kata yang singkat dan memiliki persamaan juga perbedaannya dengan tema karangan. Persamaannya adalah baik topik ataupun tema, keduanya sama-sama dapat dijadikan sebagai judul karangan. Sedangkan perbedaannya, nah dalam topik masih mengandung hal yang umum, sementara tema akan lebih spesifik atau akan lebih khusus ya. Nah, ini adalah contoh dalam menulis teks argumentasi ya tentang kependudukan misalnya. Dengan memperhatikan sistematika kebahasaannya, ada beberapa bagian di sini. Dalam teks argumentasi, di dalamnya ada bagian utama atau bagian tubuh dalam karya ilmiah ya atau biasanya digunakan teks argumentasi dalam bab-bab berikut. Misalnya seperti bagian pembuka, bagian isi, bagian penutup ya. Nah, biasanya dalam ketiga bagian tersebut, dalam menulis teks argumentasi yang baik, harus memperhatikan langkah-langkah dalam karangan yang harus ditempuh. Ya, di antaranya misalnya ada menentukan topik, ya, membuat kerangka tulisan, kemudian mengumpulkan bahan, ya, dan keempat adalah di sini mengembangkan kerangka menjadi teks yang utuh dan lengkap. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh teks argumentasi yang umum yang suka digunakan. Ya, biasanya ada 6 nih salah satunya anak 6 dan juga banyak sebenarnya. Tapi yang saya munculkan ada 6 saja yang umum ini banyak digunakan, yaitu dengan topik pendidikan, topik yang kedua kesehatan, topik yang ketiga ekonomi, ya, topik yang keempat kependudukan, ya. Ada juga topik budaya, ya, dan juga politik ya dan lain-lain banyak sekali tentang topik itu tergantung si penulis menggunakan teks argumentasinya. Nah, ini adalah contoh dari pembuatan bagaimana teks argumentasi dengan dengan topik budaya ya. Salah satu contoh di bawah ini ada 2 paragraf ya. Di sini topiknya biasanya di sini dalam contoh adalah dibuat secara deduktif ya di awal topiknya disimpan. Yaitu di sini adalah topiknya masyarakat MBB mewariskan atau menyebarkan dan mengkonstruksi nilai-nilai sosial budaya karena mereka meyakini nilai-nilai itu dapat melangsungkan tata kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun dan damai. Nah, ini topiknya adalah mengenai masyarakat MBB ya, kemudian dikembangkan ya dijadikan beberapa topik ya. Yang kedua di sini ada paragraf kedua ya. Nah, paragraf kedua ini sini berdasarkan hasil studi tertentu ya. Ada beberapa hasil implikasinya yang ditimbulkan ya. Nah, yang ditimbulkannya itu biasanya ada 3 ya. Yang pertama studi yang memberikan sumbangan tentang pemikiran tersebut yang secara konseptual. Kemudian yang kedua, studi itu memiliki dampak positif ya, terutama untuk menanamkan kesadaran manusia bazo ya di sini. Kemudian yang ketiga di sini studi ini memberikan profil dan pemahaman kepada masyarakat Indonesia tentang model pewarisan. Nah, ini adalah contoh-contoh salah satunya ya dengan topik budaya. Ini di sini ada argumen, ada opini di sini dan ada ide yang dimunculkan untuk memperkuat dari teks argumentasi tersebut. Nah, biasanya setelah kita membahas tentang teorinya dalam pengertian dari segi pengertian teks argumentasi, ciri, kemudian ciri-cirinya, strukturnya, kemudian langkah-langkahnya.
Maka saya di sini akan memberikan tugas ya kepada siswa itu untuk menulis teks argumentasi ya dengan langkah-langkah di bawah ini. Pertama ya, yang pertama buatlah sebuah teks argumentasi dengan topik yang bebas ya. Jadi dalam arti bebas itu silahkan mau topik pendidikan, budaya, atau misalnya tentang kependudukan, silahkan. Yang kedua, nah menyusun teks argumentasi tersebut dengan langkah-langkah yang seperti telah saya pelajari ya. Jadi kalian harus sesuai dengan langkah-langkah yang tadi di atas. Yang ketiga, nah ini akan kita kalau sudah jadi teks argumentasinya akan melakukan silang baca ya dengan salah seorang teman sebangku ya untuk saling memberikan koreksi kelemahan dan kelebihannya dari segi pelingkuran tersebut. Nah, adapun aspek-aspek yang akan dinilai dari tulisan tersebut dalam sebuah teks argumentasi tersebut, yang pertama ada daya tarik topiknya ya. Yang kedua dilihat dari ketepatan dalam struktur teks argumentasinya. Yang ketiga adalah dari segi kebakuan dalam penggunaan kaidah kebahasaannya, baku atau sesuai dengan apa yang atau bahasa yang digunakannya, ya resmi atau tidak resminya di sini. Yang keempat adalah keefektif kalimatnya, ya digunakan bagaimana siswa menggunakan keefektifannya. Dan terakhir adalah ketepatan ejaan dalam tanda bacanya itu harus diperhatikan ya dalam penulisan teks argumentasi yang baik dan benar sesuai dengan situasi dan kondisinya sesuai dengan sistematika kebahasaannya. Nah, itulah mungkin adalah materi yang saya sajikan tentang teks argumentasi ya. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya sendiri ya dan umumnya kepada siapa saja termasuk siswa-siswi yang saya bina ya tentang teks argumentasi. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kedepannya dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.